kami dari STKIP Pangeran Darmakusuma Indramayu, Prodi Ekonomi, akan melakukan penelitian wawancara di sebuah desa Sliek. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Kami dari kampus STKIP Pangeran Darmakusuma. Di sini saya ingin mewawancari Bapak untuk menyelesaikan tugas tentang penelitian di desa ini. Bagaimana keadaan masyarakat di desa ini, Pak? Alhamdulillah semuanya sehat semua. Tidak ada yang kena COVID sekarang di musim COVID-19, antusias dalam melaksanakan kegiatan COVID. Belum pernah ada kasus satupun? Belum. Alhamdulillah belum ada. Apakah keadaan sekolah di sini memberi kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anaknya? Alhamdulillah di desa Sliek bahwa di dalam pendidikan karena masyarakat desa Sliek antusias untuk kegiatan di pendidikan. Kalau sore ada madrasah diniyah, maka masyarakat berangkat ke anak yang umur di bawah umur itu berangkat ke sekolah diniyah. Itu apakah semua anak sekolah atau ada yang enggak gitu, Pak? Alhamdulillah saat ini kalau yang tidak sekolah itu ya memang beberapa. tidak terkontrol semua ya, tapi kadang-kadang 0% atau 1% lah masih ada, tapi di mana orang anak tersebut berada, apakah dibawa oleh kadang-kadang perpisahan antara suami istri berpisah, maka anaknya itu mau dibawa kemana tuh? Yang nggak tahu itu tuh. Terlantar kayak nggak urus ya, Pak? Iya, yang nggak tahu apakah dibawa anaknya, orang tua lakinya atau dibawa istrinya, jadi tidak diketahui oleh kita. Menurut Bapak pendidikan di sini tingkatannya berapa ya, Pak? Alhamdulillah sekolah di desa Sliek dalam mengemas pendidikan karena sudah kalau di desa Sliek itu meningkat. Alhamdulillah. Alhamdulillah di S2 saja sudah ada berapa orang ya? 20 lebih yang S2. Kalau di SMA-nya, Pak, apakah itu? Jadi SMA yang maju juga di SD, SMP kadang-kadang tidak ada yang putus sekolah sampai di tingkat SMA. Bagaimana persepsi masyarakat di sini terhadap pendidikan anak? Antusias. Semua orang tua itu mendukung, antara untuk pendidikan itu orang tua mendukung. Jadi dari kita pemerintah itu tidak susah untuk menunjukkan bahwa anak harus berpendidikan, orang tuanya antusias ingin bersekolah anaknya. Apakah setiap tahunnya ada peningkatan tentang pendidikan itu, Pak? Ya pasti ada. Pasti ada. Faktor apa yang menghambat anak di desa tidak melanjutkan pendidikan? Kadang-kadang ekonomi. Ekonomi faktor utamanya. Faktor utamanya ekonomi. Apalagi di musim ini, di musim COVID, karena masyarakat banyak yang nganggur karena kesana kesini masih ada batas. Iya. Jadi ekonomi masyarakat itu masih agak menurun dikarenakan itu. Yang pertama ekonomi ya, Pak. Apakah ada lagi selain itu, Pak, barangnya? Kelemahan masyarakat. Kelemahan masyarakat. Ya kalau masyarakat itu ya ekonomi terutama yang menurun. Kalau pendidikan sih enggak. Kalau pendidikan karena ditunjang oleh pemerintah bahwa untuk melanjutkan sekolah itu setiap bulannya ada bantuan dari sekolah, ada dari pemerintah juga ada. Itu berjalan, Pak, setiap itu bantuan itu. Bantuan ada, yang tidak mampu itu PKH itu setiap 1 bulan sekali dikasih. Dikasih. Dengan nominal berapa, Pak? Biasanya per orang? Saya juga kurang jelas kalau nominalnya itu berapa. Ada yang mendapatkan 750 ada, yang 1 juta pun ada, yang paling minim itu 350 kayaknya.
Kalau anak-anak yang mendapatkan PKH, program PKH, bukan di PKH. Itu tuh dapat dari ituan siapa program PKH? Dari pusat. Dari pusatnya. Selain ada program PKH, apakah ada lagi, Pak? Ini jenis bantuan itu banyak ya. Oh, Ada PKH, PKH. ada BPNT, BPNT, ada BLT Desa, BNT Desa, ada BPNT, PKH, apalagi ya, BLT Desa, tuh banyak lah yang lainnya. Ya intinya 3 itu tuh untuk sekolah semua apa untuk masyarakat? Enggak, masyarakat Oh, itu. yang PKH itu untuk Untuk anak-anak sekolah. yang masih dalam pendidikan. Kalau yang duanya itu BPNP sama BLT itunya. DT itu untuk masyarakat yang tidak kurang mampu. Keadaan ekonomi di desa ini gimana, Pak? Apakah Alhamdulillah. Ya, gimana? kekurangannya sih tidak, cuma ya, tidak mengurangi masyarakat itu terjatuh karena kurang. Jadi hanya itu sebatas untuk bantuan. Jadi kurangan setitik itu ada bantuan BPNT setiap bulannya dapat. Rata-rata pencapaian di sini per rumah tuh berapa ya, Pak? Dikira-kira? Apanya yang Mbak? Pencapaian ekonominya itu, Pak, pendapatannya kira-kira Ya, kira-kira itu ya 1 juta lah. juta. Itu tuh dalam dengan yang petani juga Ya, kalau petani itu musimnya itu Per- musim musim. per musim dapatnya. Kalau kecuali yang kulinya setiap hari juga dapat. Itu berapa, Pak, biasanya? Sehari itu minimal 100.000 100.000. pendapatan. Kalau 1 bulan kan 3 juta. Jadi untuk makan sih ya kayaknya mah nggak kurang. Kalau masyarakat desa gitu semuanya bisa. Nggak ada seperti dulu karena udah makan nggak. Emang pernah seperti dulu kayak gitu? Ya dulu Itu tuh difaktori karena apa, Pak? ya masyarakatnya cari pekerjaannya susah. Oh, susah. Kadang-kadang terutama kalau sekarang orangnya males. Kalau orang yang Males nggak ya, Pak? makan ini orangnya males pasti. Oh. Kalau sekarang mah zamannya nggak ada. Setiap orang kalau mau kerja ada. Nggak mungkin tidak akan bisa makan. Kalau mau orangnya ada kemauan untuk bekerja. Apakah di desa ini masih ada seperti itu, Pak? Nggak ada. Ada, alhamdulillah. Rata-rata apa ya, Pak? Pekerjaan per hari di sini apa, Pak? Petani penggarap, petani buruh. Oh, rata-rata masih petani ya, masih. Petani mayoritas petani. Oke, Pak, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu Bapak. Enggak. Tapi saya pesan nih. Iya, Pak. Kalau terjun ke masyarakat, barangkali ada masyarakat yang belum vaksin, Mungkin, Pak. suruh mengarahkan vaksin. Siap, Pak. Nanti saya bilang. Terima kasih, Pak. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awalnya begini, desa sendiri itu belum ada apa-apa ya. Cuma sejarahnya itu dari sana, awalnya dari Mangir. Mangir itu ujungnya berarti? Ujung. Nah, di situ ada orang tua dulu zamannya Nyi Darung. Darung. Nah, Nyi Darung itu punya suami namanya Cisalampah. Nah, Cisalampah itu istrinya sedang mengandung, cuma si Nyi Salampah itu mau maju perang. Perang apa itu, Pak? Ya perang itu apa? Sayembara. Kayumbara. Pengen diadu anu ke masa Jago-jago. jago-jago kayak ayam ah. Nah, dia mau maju perang. Akhirnya istrinya tuh Nyi Darungnya tuh minta permintaan teluk. Yang pertama minta tinggalan.
Ya, tinggalan apa ya? Ya Tempat. tempat Tuh, tinggal. satu tempat iya. tinggal. Terus nama sing meninggal Kedua, masalah kalau ditinggal suami itu supaya kita iki untuk makan apa kira-kira ada tanah, karena masih alas kan belum ada bisa ditanami. Nah, minta tanah. Kedua, ketiga, yang ketiga itu permintaannya minta jabang bayi ini dikasih nama siapa. Nah, setelah itu dia itu pusing sambil mau mandi pegang-pegang kepala. Nih diusap akhirnya keluar air, api Dari kepalanya. iya jadi beradak. Terus yang wangi gimana selihat gadingan seligelor majasi majasari tuh satu dulunya tuh satu desa tuh Ini di kecamatan. enggak gadingan Gadingan, Mekar Gading Gading. Seligelor majasi majasari. Oh, dulunya tuh satu nama desa Selieg. Nah, setelah itu terus sampai Kalimati. Iya, perbatasan Kalimati itu udah di Barang. Rasak banget. Mau ke Nah, sampai di sana itu ini ada api apa ini? Orang sana itu ini api nggak sembarangan api nih. Terus aja nonton. Kalau dia terus nggak mati-mati sampai terus. Nah, pas di sana waktu itu kegedean Plumbon nyiptakna lagi. Nyiptakna hujan. Jadi berlawanan api dihantam dengan air hujan kan mati. Jadi di sana dinamain desa Kalimati. Nah, api mati lebah itu. Karena pas perbatasan Selieg dengan Kalimati. Sekarang juga batasnya di sana. Waktu zaman dulu karena nah terus satu lagi itu jabang bayi kan. Tadi rumah sudah dibikinkan tempat tinggal untuk perekonomian makan, untuk nanam-nanam udah dikasih pertanahan tuh untuk ditanam dari sini urusan luas kan. Nah yang ketiga nama. Nah kalau besok jabang lahiran dinamakan, kalau laki-laki namanya Brahma, kalau perempuan terserah namanya siapa. Brahma Jaya. Kalau laki-laki itu namanya Brahma Jaya. Nah sekarang ada namanya Brahma Jaya. Tuh Buyut Brahma Jaya di situ tahu nggak? Iya. Itu namanya Buyut Brahma Jaya, anaknya Si Darung Si Salampa punya anak Brahma Jaya. Nah setelah itu kan luas desa tuh. Di tahun berapa dibagi 3 kan? Selieg, Gadingan, Majasi. 3 desa. Di tahun 82 itu dibagi lagi. Desa Selieg dengan Seligelor, Gadingan dengan Mekar Gading, Majasi dengan Majasari. Itu tahun mulai 82 tuh. Di sini tuh terdapat berapa aja sih tradisi desa Selieg? Ya tradisinya ya 2 ada unjungan pertama tuh di Buyut Brahma tuh ada unjungan. Yang kedua ya ada 2 ada 3 lah. Hajat desa. Hajat desa. Ada mapag Sri mendem sodako bumi. Jadi tuh mapak di situ dalam acara apa gitu Pak? Kalau menyambut panen. Oh, kalau tahun waktu panen gitu kita Ya, Ajak dulu. syukuran kayak gitu. aja dulu. Memang sebenarnya sih kalau sekarang mah syukuran itu sodako tuh setelah hasil. Heeh. Nah, di sini dibalik karena sebelum kadang-kadang dilihat itu bagus hasilnya tuh, maka sedekah dilaksanakan sedekah bumi, sedekah mapag Sri. Sebelum Sri ini padi kan Sri tuh. Sebelum pulang ke rumah dijemput dulu waktu zaman dahulu juga. Kalau sekarang kan lain beda kan. Nah setelah itu sedekah bumi waktunya setelah panen 2 kali sudah selesai
menjelang musim kemarau, musim ya mau rendang lah. setelah musim rendang pertengahan dah di tengah-tengah itu. Nah, diadakan sedekah bumi. Ya, tujuannya mulai menggarap, kita disedekah itu sedekah dulu, baru kita garap. Karena untuk mengawali sedekah bumi itu di balai desa tuh, supaya masyarakat itu kalau dia belum sedekah bumi, misalnya yang penyewa mau garap ini, batasannya tuh kalau sudah sedekah bumi baru kita garap. Kalau belum berarti belum digarap. Belum garap. Bisa. Misalkan unjungannya gitu Pak. Kalau unjungan dilaksanakan ya sama di musim kemarau. Bulan 10. Dengan tujuan Ya, untuk pertamanya sih untuk mempersatukan masyarakat desa. Enggak masyarakat desa, cuma itu lingkungan ya. Jadi untuk mempersatukan, karena zaman dulu mah masyarakat tuh jarang ketemu. Jadi untuk pertemuan masyarakat, dari untuk mempersatukan masyarakat itu. Kali awalnya tujuannya sih itu tujuannya. Cuma ya sekarang mah dikasih organ, wayang, sandiwara itu lah. itu sekedar hiburan. Sekedar hiburan. Yang pertama itu tujuannya mempersatukan masyarakat. Itulah cerita sedikit sekilas mengenai tentang perjalanannya terbentuknya desa. Sekitar tahun berapa berdirinya Desa Selium? Waduh, kurang tahu juga itu mah saya mah. 8 tahun 1980 sekian dah, nggak tahu. Kalau saya aja berdirinya tahun berapa itu belum tahu. Babayan. Ya, yang kita belain 60. Bisa ada Desa Selium. Anak desa. Gue suruh kemana tahun 18-an. Ya, belum semua. Berarti awalnya ini tuh tanah kosong sekarang gitu ya Pak. Pertamanya iya dulunya. Alas modelnya konon. Oh, alas. Banyak pohon apa itu di anu tuh. Dulunya alas penjalin Selium. Desa ini Selium. Kok bisa namain Slik Pak? Ada itunya. Kalau nama-namanya itu ya, loh. Kalau saya bicara sebatas barangkali nggak pas itu ya saya kurang enak. Jadi begini, jadi Selium itu ya. Jadi kisah lampau mau saya membara karena mikirin Jabang Baji, jadi layak orang semangat gitu, layak. Akhirnya mati di perang. Jadi mati warna anunya tinggalannya besok dienda di pendukuan Selium begitu. Jadi waktu mau maju perang, Mau di perang kan. yang meninggal kan masih ambil. Nah, dia itu mau maju perang itu Ya berpikir. ada praimu pengurati. Aduh, berpikir terus, kita ini pada Jabang lain ke. Jadi orang mikir orang tenang kan, orang tenang kan, layak. Besok kalau jangan Dari pendukuan di pendukuan itu Pak Aus didudukin masyarakat, diarani desa sedikit konang ayat gaya pikiran kan. Jadi Oh, kan perang itu harus semangat mikir Jabang Bayi baik. Gitu. Jadi lama kata belas orang deh, tapi cuma anak lamun, komen yang lamun man gaya man lamun soalnya mikiri Jabang Bayi kalau lahir kita dulu nggak konon tujuan kita. Itu si Brahma Jaya apakah punya keluarga Pak? Enggak. Berarti perjaka tuh ya. Ya mungkin namanya Pak. Iya, Bramajaya pengungsi si Jine. Yang anak kisah di bapak gak adine bapak nih. Iya di bapak Iya, ada bapak. bapak. Kisah lampa Di itu. situ juga ada itu Situs. sendiri. Ada kebuyutan sendiri. Ada. Ada tuh di sana. Ki Jare Seniba. dia itu Seniba. Sinemba. Itu saudaranya Ki Brahma. Bukan. Bukan saudaranya bapaknya. Sisa lampa. Kisah lampa. Kakak ada. Kakangnya loh Oh, misalnya. berarti pamannya. Ibu anu. Pamannya Ki Brahma. Iya.
Perempuan di situ. Itu sinebang perempuan. Perempuan. Yayu, no kowe son. Berarti bibine. Iya, dudu bibi ya wane Ki Brahma. Gua. Itu Kakaknya. bapaknya. Kakangnya bapakne. Ya itulah sejarah sekilas mengenai tentang desa Krieng. Ada di mana-mana tembus sejarah Kalau alam. mereka pada paling semua itu. Itu tradisi itu setiap tahun dilaksanakan. Setiap tahun. Tiap tahun nih. Bulan 5 kalau mau tahu Sri. Itu gading apa tak yang pun kita ya. Kita lahir padukuan. Kalau yang babat dalas maya mau kah? Bisa lampah. Mau berangkat perang, mau mandi, mau mandi kah? Karena istrinya minta 3 permintaan, jadi bingung kan kak? Wong dijalin anu kan pusing orang kan? Iya kayak dari. Wong duit orang zaman sama motor tetap juga. Iya. Apa sih bingung aku bangun? Apa sih kamu tuku sawah? Apa sih kamu tuku pekarangan? Ini orang. Jalan keluar dari makin beda tadi ini berada kon ya itulah sementara itu bakal kita disuruh tahun 82 oh ya pemekaran desa Seding dengan Seding Gelor cuma waktu saat pun 82 aku beli adil menjelaskan Bila kenapa ada konflik Pak? yang nggak ada konflik sebenarnya pembagian itu ya induk 55%, pemekaran 45. Kalau sih cuma pembagian 172 hektar, 275 roro hektar ya, 275 hektar. Di sana 400 sekian hektar. Lebih banyak pemekaran. Hampir separuh sama Srigelor. Separuh sedikit lorong ya nih. Sebenarnya ini kena yang banyak nih karena pemakaran itu sedikit. Berarti ini tuh pusat Selig misalkannya tuh di Selig Kidul ya? Iya pusatnya induknya sih ini. Induknya awalnya dari sana Mangir. Baru beli kebuyutan sakine terkenal ya awas Midarung ki. Terkenal Canggarita. Apa sebabnya Canggarita? Kenapa? Istrinya kan ditinggal oleh suaminya dalam keadaan ngandung. Dari nyangga derita. Dari menyangga derita. Menderita dari sebutnya Cangga derita. Itu di sana tempatnya di mana? Tempatnya di Mangir. Kalau lebih jelasnya lagi tanya aja kepada kunci Canggarita ya. Canggarita. Anak dia mau gadingan, Pak. Udah wabun. Wabun perangan ki. Waduh. Berarti tuh awalnya yang sejarah tuh itu ya yang tuanya Buyut itu ya? Iya. Buyut Canggarita. Yang mbok ke Bui Brahma. Brahma. Mbok ke Bumi Sri yang. Tapi sementara ini lokasinya terbang. Itu siapa? Ki Geden apa kita mainnya ada gak kubu segeran ya hilang kebunnya waktu saat kumpul Oh berarti ya lema hilang kebunnya cok gula tangan kebo nanti ditukar dengan ini dikasih gamelan dikasih gamelan intinya tukar menukar itu apa tangannya di bawah sana nanti dikasih rembun dengan gamelan itu gitu aja jadi lokasi ini segeran padahal lokasi tanah-tanah asli ini gak ya ini karena pembangunannya melas dengan Canggarita masih becek jalan itu karena kegawan segeran enggak itu ya? Bagus tuh. Enggak kondusif. Gedung yang bagus tuh. kalau dibangun kita jangan Iya. Berarti di segeranya nggak di itu entah di sana ya nggak? kurang tahu juga sih nggak mau menjelekkan orang Iya. ya jalannya sih tetapi jalannya bedakan saja jalan di kampung Mangir saya ya dengan di wilayah
Jati Gentong sana ya, Mm-mm. sampai Teluk tuh. Iya. Sanggarita jalannya seperti apa, kalau Mangun seperti apa, Mm-mm. lihat sendiri di sana. Malam itu libat mana Segerang? Iya ilah. Wih. Mana nek? Iya orang kebuitan kan. Iya, dalan kayak apa enggak? Iya. Oh, sekarang kan? Oh. Beli. Tapi kan anak sandiwara lah kan. Iya. Jalannya kayak apa? Iya cekok. Jalan Teluk. Iya, becek. Kalau kita mah ngecor ke pas ke batas kan kak. Simpan bahan manding di Dicor, gak mene kasih dicor. Gak serius. Pak mulai tikungan bae gawan Segerang kang. Kabel menggok ngarep ngalok nganu kang ngalor kak. Teh Segerang. Ya wis kumas, semua. Jadi alhamdulillah desa sini mah mayoritas 100% jalan sih bisa dilalui mobil dicor kabeh. Lah gak becek wis. Ya, Pak, terima kasih. Cuma sing harus diperbaiki ku kali anda kak MTS mana kamu udah dicor tapi ada pecah. Iya. Nang lewat mobil gawa bisa jadi anu tidak lewat mobil tidak Sekian. gawa di lemak ah perusahaan kan aku kan yang ada kebutuhan masyarakat maning keder di Blabe kan kalau alasannya pengen mangan man kita nih gajar usaha ngepani anak masih beloli Iya. terus mangga orang apa gampang dana masyarakat tadi cor maning kon Udah Pak, terima kasih waktunya udah sama-sama ayo maaf jika mengganggu Pak. gua Sekian dari saya dan teman-teman saya. iya. Sekian penelitian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.